Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tiada hentinya khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan umumnya bagi hadirin semuanya, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan senantiasa menaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullah, dalam beberapa pekan ini, saat sebagian besar umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dunia kembali disibukkan dengan ditampilkannya gambar karikatur Nabi Muhammad SAW dengan penampilan yang buruk dan tidak pantas. Untuk kesekian kalinya, kita umat Islam di seluruh dunia diuji dengan hinaan dan yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang membenci Islam dan membenci Nabi Muhammad SAW. Tepat pada saat kita sedang memperingati maulidnya. Pada kenyataannya memang sudah tidak terhitung banyaknya kaum kafir yang sering menampilkan Nabi kita dengan tampilan yang buruk, kejam dan hina. Mereka menamakan hal itu sebagai kebebasan berekspresi tanpa peduli dengan apakah menyinggung atau menyakiti orang lain. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang membenci Islam, kita ketahui telah beberapa kali membuat berbagai gambaran, baik itu kartun maupun gambaran yang lain tentang Nabi Muhammad SAW dengan tampilan yang hina, keji, yang bahkan untuk menyebutkannya saja terasa berat bagi kita sebagai kaum muslimin. Nabi SAW ditampilkan dengan sifat fisik yang buruk oleh mereka. Dan kita ingat tidak sedikit dari tokoh-tokoh dalam negeri kita yang dengan gegabah membandingkan sosok Rasulullah tanpa ilmu yang benar. Misalnya ada yang berani membandingkan perjuangan Rasulullah yang dianggap tidak sebanding dengan jasa Soekarno saat merebut kemerdekaan negeri ini. Naudzubillah. Ada pula yang menyebutkan bahwa Rasulullah dulu saat kecil juga rembesan seperti anak-anak kecil yang lainnya yang biasa nyuri jambu dan seterusnya. Berbagai pernyataan yang tanpa sadar merendahkan dan meremehkan sosok Rasulullah SAW. Padahal kalau kita baca dalam sejarah, orang-orang kafir Quraisy saat itu yang begitu membenci Nabi, yang selalu mencari-cari titik celah untuk menjatuhkan Nabi Muhammad, sama sekali tidak pernah mencela fisik beliau. Artinya Nabi SAW adalah seseorang yang tidak bisa dicela secara fisik karena bagusnya dan sempurnanya tampilan beliau SAW. Para ulama di antara Imam At-Tirmidzi telah membuat buku khusus mengumpulkan riwayat-riwayat dari para sahabat Nabi yang menjelaskan tentang fisik beliau SAW. Di antara sahabat yang paling banyak bertutur tentang fisik Nabi Muhammad alaihissalam adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena beliau lebih dari 20 tahun menjadi pembantu Nabi SAW, maka Anas radhiyallahu anhu berkata, "Kana azwadan nas wa azbalan nas wa ajmalan nas wa asja'an nas."
Beliau Rasulullah SAW adalah ajwajan nas, orang yang paling dermawan. Wa ajmalan nas, yang paling tampan di antara manusia. Wa asja'an nas, dan yang paling pemberani di antara manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Banyak riwayat-riwayat dari para sahabat yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang laki-laki Arab yang tampan. Apabila di kalangan Arab saja beliau adalah tokoh atau sosok yang sangat tampan, tentu kebagusan fisik beliau adalah di atas rata-rata. Hal ini sangat jauh sekali dari apa yang digambarkan oleh para pendengki atau para pakar tulis pendengki Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang akhlak Nabi Muhammad SAW tentu akan membuat kita semakin kagum. Sekiranya para penghina Nabi itu mengetahui, mereka tentu akan malu telah menghina Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar ala khuluqin 'adzim, di atas budi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat nomor 4. Hadirin rahimakumullah. Akhlak seseorang biasanya dilihat dari komentar orang-orang yang bergaul dengannya. Semakin dekat orang tersebut, maka semakin tahu ia dengan akhlaknya. Dan orang yang senantiasa bergaul dan paling dekat bagi seseorang adalah istri atau suaminya. Seorang suami yang bersiat-siat yang setiap hari bergaul dengan istrinya, maka ia tidak mungkin bisa menutupi semua kebiasaannya, baik kebiasaan yang baik maupun kebiasaan yang buruk. Maka kita peroleh jawaban dari istri Rasulullah SAW saat ditanya oleh seorang sahabat, yaitu Sa'ad bin Hisam bin Amr. Maka ibunda Aisyah menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Apakah kamu tidak membaca Al-Quran? Firman Allah Azza wa Jalla, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau di atas budi pekerti yang agung. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, sering kita dengar orang-orang yang menghina Islam dan menghina Nabi Muhammad SAW mengungkapkan atau beralasan bahwa itu adalah ekspresi, kebebasan berekspresi. Mereka berupaya menghalalkan dan melegalkan bentuk penghinaan atas nama kebebasan berekspresi. Padahal kenyataannya kebebasan seseorang itu pada hakikatnya tergantung dan terikat kepada kebebasan orang lain. Secara sederhana, kebebasan seseorang itu akan sangat berpengaruh dengan kebebasan orang lain pula. Contohnya, ketika ada seseorang yang merasa bebas menyetel suara radio atau memasang knalpot kendaraan yang menimbulkan suara bising, maka orang lain pun akan merasa bebas untuk tidak mendengar suara-suara yang mengganggu. Saat ada orang yang merasa bebas menghidupkan rokok dimanapun, maka pada saat yang sama orang lain pun bebas pula untuk bisa menghidup udara yang bersih dan segar. Ketika ada orang yang merasa bebas menghina dan mencela, maka pada saat yang sama orang lain pun pada hakikatnya memiliki kebebasan untuk menjawab, merespon dengan apa yang sesuai yang dia kehendaki. Artinya tidak ada kebebasan secara mutlak. Kebebasan secara mutlak berakibat seseorang akan menabrak rambu-rambu yang terlarang. Kebebasan secara mutlak menjadikan dunia ini kacau tanpa aturan. Dan kebebasan secara mutlak akan menimbulkan kerusakan yang besar. Ketika mereka orang-orang barat menyerukan kebebasan berekspresi, hakikatnya mereka telah berbohong dan berdusta. Kebebasan hanya untuk mereka, namun tidak bagi umat Islam. Prancis menyebutkan bebas berekspresi bagi para kartunis, sementara Prancis sendiri kita tahu sejak tahun 2004 melarang anak-anak muslimah untuk mengenakan jilbab di sekolah. Tidak hanya itu, larangan jilbab juga dikenakan bagi orang tua atau pengasuh yang mengantar anaknya ke sekolah. Hadirin rahimakumullah, begitulah. Maka kita paham bahwa respon kaum muslimin terhadap karikatur hinaan atas Nabi SAW
pada hakikatnya adalah menunjukkan kecintaan umat ini kepada beliau. Sebagaimana salah satu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik yang artinya 3 sifat yang jika ada pada diri seseorang ia akan meraih manisnya iman, yaitu yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, ia mencintai seseorang tidaklah mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, ia membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan darinya, sebagaimana ia benci apabila dilempar ke dalam api. Hadis riwayat Bukhari. Maka kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW adalah syarat agar seseorang merasakan manisnya keimanan. Bahkan yang terakhir dalam hadis lainnya, kecintaan terhadap Rasulullah adalah syarat sempurnanya iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada segenap umat manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka cinta inilah yang membuat umat Islam marah ketika Rasulullah sang kekasih kita dihina dan direndahkan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan keimanan untuk senantiasa membimbing dan mengajak keluarga kita, istri dan anak-anak kita senantiasa berusaha untuk menghormati dan meneladani pribadi Rasulullah SAW dalam setiap kehidupan kita. Senantiasa berusaha melakukan yang terbaik dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah hingga kita semua dikumpulkan di yaumul hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa likafatil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وأهلك الكفرة والمبتدئة والظالمين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والمختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة
إنك على كل شيء قدير اللهم رب اجعل هذا البلد إندونيسيا آمنا وارزق أهله رزقا طيبا حسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله luruskan rapat, luruskan lihat kanan dan kiri sambil Allah Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم